secara khusus kami juga memiliki program yang disebut WIB, Waktu Indonesia Belajar. Oh, Nah, Waktu Indonesia Belajar itu setiap hari kami tayangkan, itu yang dilakukan oleh para guru. Dari berbagai tempat, berbagai daerah. Jadi mereka memproduksi konten. Para guru-guru itu terutama di zaman pandemi ini lebih orang kan lebih kepada belajar di rumah ya. Nah, jadi TVmu hadir di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsira. Semoga ke depan pondok pesantren ini terus maju, membangun generasi cerdas, berprestasi hingga tingkat internasional, serta terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabatku. Sekarang kita akan mewawancarai Direktur TV Muhammadiyah dengan Pak Makrun Sanjaya. Sekarang kita sudah berada di studionya TV Muhammadiyah. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke Pak, nah saya baru kesini nih Pak ya, kita lihat-lihat di sini, tepatnya di Menteng ya Pak ya, Jakarta Pusat ya. Nah, ini berdirinya sejak tahun berapa Pak TV ini Pak? Jadi TVmu berdiri tahun 2013 bertepatan dengan milad ke-101 Muhammadiyah. Oke. Jadi siaran percobaannya sebelum November, tetapi kemudian siaran resminya pada tanggal 18 November 2013. Oke, berarti 2013 ya Pak ya. Bidang apa aja Pak yang disiarkan di sini? Jadi televisi Muhammadiyah kalau mengikuti genre-nya adalah televisi pendidikan dan dakwah. Jadi dalam tataran jenis televisi itu ada pendidikan, ada hiburan ya, entertainment, ada news. Nah, kalau kami TVmu adalah televisi pendidikan yang berfokus kepada dakwah Muhammadiyah. Oke. Dakwahnya itu seluruh Indonesia atau dunia Pak? Ya, jadi televisi Muhammadiyah karena sejak hadir pertama kali menggunakan platform televisi satelit dan televisi berlangganan, yaitu pay TV. Pertama adalah satelit ya, pakai parabola, kemudian pay TV, kemudian ketika media sosial juga berkembang pesat, maka televisi juga namanya digital presence. Hadir secara digital di televisi, platform terutama di media sosial. Kemudian perkembangan terakhir adalah kami juga hadir di digital terestrial. Televisi yang free to air tetapi di format digital yang bukan analog. Nah, kami digital terestrial ini sudah bersiaran di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Banten, plus Yogyakarta dan sebagian Surakarta. Akses TVmu bisa selain ya di digital tadi, di akun TVmu ya di YouTube. Kemudian juga di Instagram TV, kemudian juga lewat parabola ya, parabola itu yang platform satelit. Kemudian yang platform pay TV itu ada di Big TV, kemudian ada di Telkom Vision, ada di K-Vision juga. Kemudian yang terakhir adalah yang di digital terestrial itu tinggal diakses di searching, auto search kalau TV-nya sudah termasuk TV digital yang Smart TV, yang edisi terbaru, yang tipis, yang tidak ada kondenya gitu, tidak ada tabungnya, tetapi yang digital version itu sudah bisa di search di 42 UHF. Jadi kalau ibu punya TV yang udah smart, di rumah misalnya tinggal dipastikan antena digitalnya sudah terpasang atau dia sudah embed ya, sudah melekat. Kalau belum ada bisa menggunakan namanya set top box. Jadi semacam decoder yang diletakkan di atas televisi, kemudian di auto search akan ketemu di UHF 42. Jadi kami juga sudah hadir di rumah-rumah ya, bukan hanya sekedar yang berlangganan, tapi sudah hadir ke rumah-rumah platform digital terestrial. Dan insya Allah
ke depan sesuai dengan program pemerintah dan negara bahwa tahun 2022 itu akan analog switch off. Ya, jadi perpindahan dari analog channel ke ke digital channel. Insya Allah TVmu juga akan ikut bermain di sana. Jadi tahun 2022 kita akan insya Allah lebih meluas. Minimal Pulau Jawa kami masukin ya untuk platform digital terestrial. Wah hebat ya sahabatku. Nah sekarang Bapak kan tadi ada acaranya ada pendidikan, kemudian news ya Pak ya. Nah kalau di pendidikan itu apa aja tuh Pak yang di? Jadi pendidikan ini seperti Anda ketahui bahwa Muhammadiyah ini adalah lembaga dakwah multidimensi ya, multi aspek. Terutama kalau orang melihat secara awam gitu, melihat Muhammadiyah adalah melihat sekolahnya, melihat universitasnya. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, Aisyah ini yang dua khusus, ada dua sekarang, yaitu perguruan tinggi khusus yang Aisyah, yang dimana seluruh pengurusnya itu kaum perempuan dari Aisyah. Sahabat kita jadi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, PTMA kami istilahkan, itu sudah 164 terakhir data yang kami punyai. Tadinya 176, terus kemudian beberapa tempat itu, beberapa entitas itu merger, disatukan menjadi universitas, menjadi sekarang jumlahnya 164. Dengan jumlah mahasiswa itu lebih dari 500.000 orang yang aktif, yang sedang menempuh pendidikan. Nah, kemudian sekolah PAUD, angkanya itu lebih besar daripada yang dasar dan menengah. Kalau dasar dan menengah, saya ingat itu angkanya sekitar 6.000-an sekolah. Kemudian PAUD itu sekitar 8.000. Jadi kalau di total, entitas pendidikan Muhammadiyah itu sudah ribuan ya. Ribuan, kemudian dengan mahasiswa yang jumlahnya segitu, sehingga memang dakwah Muhammadiyah mengambil ceruk itu. Dan memang sejak awal Muhammadiyah berdiri oleh Pak Kiai Ahmad Dahlan, itu salah satu lapangan yang digerakkan adalah lapangan pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan juga dalam arti yang luas. Kami ini berkiprah juga di aspek-aspek lain, misalnya masalah ekonomi, ya, masalah kesehatan, pertolongan umum ya, pertolongan umat ya. Kami juga memiliki Muhammadiyah memiliki rumah sakit yang jumlahnya ratusan, juga klinik, juga panti. Nah, khusus mengenai pendidikan, apa yang menjadi fokus ya? Kami ingin membawa masyarakat Indonesia, wabil khusus para simpatisan dan anggota Muhammadiyah untuk itu yang kami sebut itu berkemajuan. Kami yakin dan percaya dengan lapangan pendidikan lah bangsa ini, umat ini akan terupgrade, terelevasi istilahnya, elevate to knowledge ya. Nah itu jalan kecerdasan itu hanya bisa ditempuh melalui pendidikan. Nah, TVmu embed di situ, melekat di situ, ditanamkan sebagai televisi yang core-nya pendidikan, genre-nya pendidikan. Konteks dakwah, misalnya menyampaikan nilai-nilai Islami, menyampaikan ajaran beribadah, itu semua konteksnya adalah berpendidikan. Nah, secara khusus kami juga memiliki misalnya program yang disebut WIB, Waktu Indonesia Belajar. Nah, Waktu Indonesia Belajar itu setiap hari kami tayangkan, itu yang dilakukan oleh para guru dari berbagai tempat, berbagai daerah. Jadi mereka memproduksi konten. Para guru-guru itu terutama di zaman pandemi ini orang kan lebih kepada belajar di rumah ya. Nah, jadi TVmu hadir di situ. Jadi itu kami ulang-ulang karena apa? Kan kalau hukum nonton televisi itu daya tahan manusia Indonesia menonton TV maksimal itu 17 menit. 17 menit? Iya, rata-rata orang Indonesia ya. Rata-rata, satu orang misalnya. Kalau saya seharian itu dibandingkan dengan yang lain ketika diambil rata-rata 17 menit. Nah, kami melakukan itu diulang-ulang supaya apa? Yang tidak sempat nonton pagi, misalnya lagi aktivitas siangnya bisa nonton dan sebagainya. Kalau soal jam itu bisa kita bisa ubah-ubah karena itu menyesuaikan dengan situasi. Kemudian juga ada berita dari kampus ke kampus juga gitu. Jadi Muhammadiyah milenial juga kita wadahi prestasi-prestasi anak-anak muda Muhammadiyah yang bergerak di seluruh Indonesia ini, bahkan di dunia. Karena Muhammadiyah ini punya pimpinan cabang istimewa di 22 negara. Di mana aja itu? Ya, dari mulai Mesir, Turki, Jerman, Inggris, Amerika, Australia, Timor Leste pun ada. Jadi seluruh ada di 22 negara cabangnya Muhammadiyah ini. Jadi ini catatan kami, ini adalah organisasi yang layak masuk rekor. Karena organisasi yang tertua di Indonesia
yang berangkat dari Indonesia, ormas Islam, kemudian bisa transnasional gitu kira-kira, bisa sampai di 5 benua. Itu Muhammadiyah. Untuk itu, dan mereka ini adalah orang-orang cerdas ya, orang-orang yang berpendidikan. Jadi kalau penonton masuk ke TV-mu itu, leverage-nya juga terangkat. Karena dia akan, oh ini isinya orang-orang berpendidikan semua. Ya. Gitu kira-kira. Jadi di Muhammadiyah ini gudangnya orang intelektual. Gitu kira-kira. Sehingga kami juga mengambil tagline cerdas mencerahkan. Cerdas mencerahkan. Cerdas mencerahkan itu mengandung maksud pasti ya lewat pendidikan. Gitu kira-kira. Jadi genre kami adalah pendidikan. Oke. Nah, kalau WIB itu tadi saya ulang sedikit Pak ya. WIB itu untuk segmen anak-anak umur berapa tuh Pak? WIB ya mulai dari pendidikan SD ya sampai ke dasar menengah ya sampai SLTA maksimal. Nah, untuk diketahui dalam beberapa hari ini mungkin lusa ya sejak direkam ini direkam hari Senin, mungkin Rebu itu ada sekumpulan guru-guru dari Gresik, Jawa Timur. Yang ingin membuat konten khusus buat TV-mu Gresik. Jadi ini guru-guru ya, guru-guru SLTA dan SLTP di Gresik sana. Itu akan membuat stasiun cabang TV-mu di Gresik. Nah, guru-guru ini punya apa ya? Punya kompetensi dari bidang komunikasi dan bagaimana sistem pembelajaran mereka itu bisa lebih luas diketahui oleh masyarakat. Dan ini kami sangat apresiasi dan ini adalah model-model yang kami kembangkan. Yang kedua juga, saya sedang menggalang sebuah kolaborasi dengan seluruh PTM yang bersedia untuk bisa kami jadikan mereka sebagai content provider. Jadi modelnya nanti desentralisasi sistem produksi. Jadi kalau selama ini misalnya di studi ini sehari misalnya bisa memproduksi 3-4 episode nggak cukup karena slotnya TV-mu itu sehari 17 jam. Nah, otomatis harus desentralisasi produksi. Desentralisasi produksi supaya ini juga efisien, tidak harus TV-mu yang membiayai, tapi adalah unsur-unsur terkait yang di dalam internal Muhammadiyah itu bergerak, yaitu yang namanya PTMA. Apa tuh Pak? PTMA itu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi misalnya Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, itu akan kami tawarkan membuka studio hub. Nah, mereka memproduksi konten, nanti ditayangkan di TV-mu. Iya, betul. Kemudian yang sudah jalan itu UAD, Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Mereka bahkan sudah menyiarkan secara lokal dan nasional TV-mu di tempat, kemudian produksi mereka sendiri. Nah, ini akan kita perluas. Misalnya saya pekan depan itu insya Allah akan ke Semarang untuk menemui Pak Rektor, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang bersama Ketua PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Semarang, untuk kita bikin bagaimana di sana itu ada studio, memproduksi konten yang isinya itu pendidikan dan dakwah, kemudian TV-mu sebagai lembaga penyiarannya, nah, desentralisasi produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan.